Bahkan banyak yang datang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Saat ini. Hari ini kita sedang mengadakan webinar, webinar yang sampai yang yang disajikan oleh Mas Salman. Eh, kita langsung aja. Saya beri waktu 15 menit untuk presentasi, Mas. Jadi setelah presentasi nanti kita foto, baru foto saya jawab. Ya, silakan, Mas. Oke, Oke, terima kasih Kang. Izin share screen. Oke, sudah kelihatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada topik kali ini saya akan membahas tentang data orchestration with Kestra. Jadi utamanya di sini eh, kita menggunakan biasanya kan kalau di apa di proses big data ini misalnya proses analisis data gitu kan butuh yang misalnya istilahnya scheduler lah gitu diorkestrasi untuk misalnya jalan otomatis gitu. Nah, kini di sini kita menggunakan Kestra nama toolsnya. Nah, yang kita kejar di sini apa itu Kestra, eh, keunggulannya secara instalasi dan beberapa tutorial nanti saya akan lihat secara GUI. Saya sudah install di server saya. Bagaimana sih pola Kestra ini? Gitu. Nah, Kestra sendiri sebenarnya adalah orchestration dan platform untuk schedule yang memudahkan kita membuat atau misalnya mengotomatisasi big data pipeline gitu istilahnya. Jadi ketika misalnya kalian punya pipeline suatu proses nih misalnya kalkulasi misalnya data keuangan per tahun misalnya. Nah, misalnya kan mungkin normalnya kalau di pemrograman kita pakai cron job ya ataupun misalnya ataupun istilah lainnya scheduler. Nah, dengan Kestra ini kita bisa apa dimudahkan gitu dan secara prosesnya seperti itu. Nah, prinsip-prinsip di Kestra pertama simple. Apa yang kita buat nanti misalnya coding yang sudah kita buat kita bisa buat pipeline-nya itu atau workflow-nya itu ditulis dalam bentuk YAML gitu. Nah, yang kedua adalah scalable. Scalable di sini mau bare metal, mau misalnya kita deploy di Docker ataupun Kubernetes yang bisa scaling vertikal, scaling horizontal. Nah, Kestra ini ready ya gitu. Yang ketiga itu extensible. Nah, keunggulan Kestra sendiri itu pluginnya banyak gitu, banyak yang bisa kita pakai untuk memudahkan kita, seperti saya di sini data engineer gitu ya, untuk memudahkan misalnya kita membuat end-to-end data pipeline seperti itu. Nah, Cloud Native Bit with Cloud Inman yang tadi saya bilang, nah apa ini agak hubungan yang tadi yang poin kedua scalable, jadi mau dari bare metal sampai sampai Kubernetes ini aman. Nah, ini sekilas saja. Jadi instalasinya kalau bare metal kita hanya jar doang. Ini buat coba-coba apa kalau untuk production jangan karena itu hanya single instan. Nah, kalau Docker ada versi yang single, ada pun yang Docker Compose kalian bisa coba. Nah, untuk Kubernetes biasanya ini nanti dipakai untuk yang versi productionnya gitu. Seperti itu. Nah, beberapa di sini saya akan sudah menyiapkan ya. Jadi ini basicnya, uh, cuman utamanya ini yang sering saya pakai sebagai data engineer. Beberapa uh, di sini saya akan menjelaskan flow, task, first flow-nya seperti apa gitu. Nah, basicnya itu di Kestra itu kita membuat satu flow lah, istilahnya gitu. Misalnya kita udah punya data pipeline nih, misalnya ya. Misalnya yang pertama, misalnya download filenya dulu, dan yang kedua misalnya melakukan perhitungan misalnya dengan apa dengan Panda nah itu misalnya dijadikan satu flow gitu. Kita di sini ambil contoh ya, di sini ada ID-nya misalnya nama projectnya apa, nah space itu grupnya, jadi kita kasih description ini masih satu flow. Nah, utamanya itu nanti di tasnya gitu. Kita yang tadi saya bilang nanti misalnya kalian sebagai data engineer ataupun yang fokus di data science, data analitik misalnya tas-tas yang tadi misalnya tas pertama download, tas kedua misalnya kalkulasi misalnya
perhitungan keuntungan misalnya menggunakan Panda. Nah, nanti kita masukkan prosesnya ke tas seperti ini gitu. Ini contoh ya. Jadi ID itu nama kita, misalnya nama tasnya misalnya download gitu. Nah, type ini sebenarnya sudah ada dari Kestra sendiri. Kita tinggal pakailah istilahnya gitu. Jadi memudahkannya seperti itu. Nah, ini contoh apa salah satu flow. Kita bisa lihat di sini namanya Kestra tutorial. Nah, di sini contoh kita satu tas adalah download gitu. Tapi kan yang kita inginkan adalah bahwa dia bisa end to end ya, nggak hanya sebatas ini satu tas. Nah, kita ambil contoh, dia juga bisa menambahkan input. Saya ambil contoh, di sini kita misalnya input mau URL, mau misalnya download file, seperti itu nanti bisa gitu. Apa misalnya download dulu filenya gitu. Karena dari Kestranya sendiri, izin saya ke websitenya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa banyak gitu yang bisa kita pakai untuk proses inputan gitu, mau string, integer, boolean gitu, banyak apa memudahkan sekali gitu. Saya kurang lebih pakai Kestra udah 2 tahunan ya gitu, dan apa memudahkan sekali sih untuk ininya. Nah, misalnya contoh di sini kita input URL, ini contoh misalnya untuk kita download gitu seperti itu. Nah, yang hasil download tadi sebenarnya nanti kita bisa proses lagi, misalnya tadi yang saya bilang untuk analisis data. Nah, ini contohnya ya bahwa dari Kestra itu adalah beberapa apa pluginnya banyak, tapi yang emang yang sering kepake banget itu plugin Python-nya gitu. Dari Kestra sendiri sebenarnya support ya, baik JavaScript sama Python gitu. Nah, seperti ini misalnya bisa kita lihat bahwa output yang dari proses pertama, output download.uri ini udah dihandle sama Kestra, nanti diproses lagi untuk misalnya kalkulasi ini, misalnya total konsumsinya seperti itu. Nah, tapi yang paling bagi saya itu yang paling kalau misalnya kita running tas secara internal di Kestra, kalau yang ringan-ringan nggak masalah sih. Cuman kalau misalnya yang udah berat-berat, saya sarankan kita pakai namanya run Docker Inflow gitu. Mungkin saya ambil contoh ya ke apa ke yang sudah saya siapkan. Bentar. Nah, ini saya install di server saya sebagai contoh. Jadi yang tadi saya bilang, di sini kita buat flow-nya. Bentar, Ini kita buat flow-nya, nama project-nya apa, nggak apa, yang penting sih ID namespace gitu, label sama description ini boleh diopsionalkan, ID namespace sama task, nah utamanya itu gitu. Di sini saya pakai 16,6. Nah, dari Kestra sendiri di sini ada editor gitu. Jadi misalnya ketimbang misalnya script kalian dimasukkan, misalnya harus download dulu, nah kalian bisa masukkan ke Kestra. Ini saya ambil contoh script Panda ya, apa total konsumsi misalnya. Nanti misalnya saya ambil contoh yang sudah saya buat, ini tutorial 2. Nah, ini kan basicnya ya seperti ini. Apa bisa kita embed, tapi kadang kalau misalnya embed kayak gini eh, agak ribet. Ribet dalam artian kadang si browser ngerendernya apa suka ngaco gitu. Jadi saya baiknya lebih baiknya ini ke tutorial 3. Nah, seperti ini. Jadi kita langsung baca langsung dari apa editor yang tadi gitu. Nah, kita ambil contoh, kita run ya, execute, execute. Nah, kita bisa lihat di lognya. Nah, dia instalasi dulu pandanya.
Jadi nah, sudah jalan ini, sudah keluar output yang tadi. Ini total consumption-nya seperti itu. Nah, yang tadi kita running, misalnya flow-flow yang kita running masuk ke execution gitu. Ini pengalaman saya, jadi eh, pas saya izin sharing juga, jadi pas ke klien itu eh, ada kebutuhan di mana apa proses big data itu bisa dilihat juga gitu, nggak hanya sebatas cron atau scheduler gitu. Nah, makanya waktu itu apa saya nyari gitu ya dan akhirnya ketemu Kestra gitu. Karena Kestra sendiri bisa memenuhi istilahnya dari eh, UI bisa dan dia pun sebenarnya bisa kita akses melalui API gitu seperti itu. Jadi memudahkan sekali gitu. Utamanya adalah flow untuk kita membuat flow-nya, misalnya apa big data pipeline-nya, editor, misalnya kita untuk penyimpanan tadi filenya dan nanti ya, execution untuk misalnya lihat list-listnya gitu, misalnya apa yang sudah running. Sebagai tambahannya, tadi kan kalau di Kestra tutorial 2 kan ini jatuhnya di embed ya apa dan saya tidak saranin kalau udah proses gede kadang apa apabila codingannya udah panjang juga bakal ribet nah, apa dan ini kan menggunakan internal dari Kestra sendiri gitu buat running Pythonnya. Nah, apa alangkah lebih baiknya kita menggunakan apa dari Kestra ada plugin di mana kita bisa running Docker. Jadi di sini kan hampir sama seperti yang tadi. Jadi kita tinggal Python command di mana kita menggunakan Docker image Python 3.10 yang slim gitu, di mana kita install Panda dan akhirnya nanti kita running si python.main.py-nya seperti itu. Jadi istilahnya dengan Kestra ini eh, memudahkan lah gitu apa saya udah beberapa tools juga ya apa nyobain Airflow, nyobain Prefect gitu apa Mage.ai gitu apa eh, karena biasanya dari pengalaman saya itu klien itu ngejarnya dua sih, bisa di-hit secara programatik API. Ini contohnya ke Extra API. Saya bahkan. Jadi dari Kestra ada yang versi open source, ada yang versi enterprise. Nah ini yang bisa kita hit gitu. Jadi Kestra apa bisa secara API, bisa juga dilihat secara GUI gitu, secara prosesnya. Sebentar, gitu. Pengalaman saya ngehandle Kestra ini eh, pernah dulu ngehandle untuk transformasi data 150 juta data itu pakai Kestra, alhamdulillah aman gitu. Apa dari data lake ke data warehouse gitu apa supaya istilahnya apa ya seperti itu kepalanya bisa lihat juga bahwa prosesnya bisa beres seperti itu. Jadi kan eh, di execution juga kita bisa lihat kalau misalnya ada error nih misalnya. Ini kan semuanya sukses ya kalau misalnya ada error ataupun kita mau kasih trigger nih misalnya apa jam 9 setiap hari mau nyala nah itu pun bisa gitu apa paling tinggi sih saya pernah itu ngehandle untuk 150 juta data pakai Kestra ya dari data lake ke data warehouse dan alhamdulillah aman sih gitu. Apa sudah proven lah istilahnya untuk kebutuhan misalnya kita mengorkestrasi end to end misalnya data pipeline atau big data pipeline seperti itu. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih. Mangga Kang Rohin. Oke, terima kasih pematerinya Mas Alman. Sebelum kita tanya jawab ya, mungkin alangkah baiknya kita foto bareng dulu ya. Mas Imam Oke. boleh ngecek kamera Mas, ya jaga dokumentasi kita ini. Mungkin off ya. Kenapa off Mas?
nggak itu ya udahlah nggak apa. Ya udah jadi uh, Mas Salman tadi yang dulunya bisa dilihatkan lagi mas. Bisa dilihatkan lagi. Oke, sip. Nggak apa-apa siap mas Khalid. Jadi judulnya tadi Oh, ini. uh, kan judul yang tadi judul awal nah ya. Ini saya tutup ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Dulu ada. Satu, dua, tiga. Oke. Ya, saya udah tutup. Saya izin share 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 share, share screen ya. Hmm. Jadi eh, bentar. Jadi apa namanya? eh, sertifikat dari Tangerang Bay untuk Mas Salman. Oh, oke. Ya untuk Mas Salman nanti via apa namanya via nanti saya kirim via email ya nanti ya Mas atau via WA juga Oh, boleh. oke, Nanti sip. Ya. eh, ya, kalau ini sertifikatnya bermanfaat ya bermanfaat Amin, amin. ya karena bisa untuk jadi portofolio juga Insya Allah Python Indonesia juga bukan sembarangan. Jadi, tapi nanti kami untuk Mas Salman walaupun pesertanya cuma satu. Selanjutnya, eh bentar, bentar, ya. Bentar dulu. Selanjutnya, jika ada ditanyakan, boleh bertanya. Mungkin Mas Salim mungkin bisa bisa via eh, teks, mungkin Mas Salim mungkin bisa via teks, mungkin buat Mas Salman ya. Jika ada yang bertanya. Silakan, nggak apa-apa kalau nggak via via apa via eh, teks, via voice atau via teks ya Pak. Kira-kira Mas Salim ada yang mau ditanyakan? Oh ya siap ya. Silakan Mas. Silakan Mas Salim. Nah, untuk Mas, silakan Mas Salman bisa dibaca pertanyaannya ini Mas. Oke. Ya, serah sama pacar Revo itu punya fungsi yang sama, apa ada perbedaan ya, Mas? Kurang lebih hampir sama ya, apa? Jadi kalau pengalaman saya itu waktu itu apa? Biasanya dari sisi klien itu apa? Udah punya lah misalnya proses transformasinya, cuman dari mereka kadang yang sisi bingung itu end to end-nya gitu, end to end-nya. Nah, kalau atau kemarin itu ketika misalnya untuk milih apa cara flow, sebenarnya lebih dari keputusan bahwa untuk scalingnya agak ribet sih, apa utama. Sebenarnya kalau secara kemampuan hampir sama ya gitu, cuman untuk kayak karena kan uh, kalau di saya itu rata-rata eh, apa ya? eh, Klien itu udah berbasis kontainer ya gitu, Kubernetes lah semuanya gitu. Jadi saya pun harus apa memikirkan solusi yang bisa running di kontainer gitu. Dan selain itu apa kayak apa waktu itu selain pernah dapat namanya Prefect gitu kan. Prefect hampir sama kayak Kestra bisa running scheduler, cuman ternyata Prefect command prompt gitu, CLI. Sedangkan kebutuhan waktu itu kebutuhannya lebih bisa dilihat secara GUI dan di sisi developer masih bisa ngehit secara API gitu. Makanya dari kami milihnya Kestra gitu. Eh, dan alhamdulillah sih pengalaman ya saya dan kantor tempat saya bekerja Kestra mumpuni sih Kang gitu mumpuni dalam artian untuk terutama kayak proses end to end ya misalnya dari data raw terus misalnya dimasukin ke Minio terus misalnya dimasukin ke data warehouse misalnya jadi data mart apa seperti itu end to end alhamdulillah sih udah proven sih jadi kita milihnya Kestra sih untuk orkestrasinya gitu. Cuman secara fungsi hampir sama sih seperti itu. Lebih Pertanyaan, lebih ya Pak. Lanjut, Pak, lanjut. lebih lihat ke kebutuhan sih kalau saya sih emang karena milik Kestra seperti itu sih. Apakah sudah menjawab Mas Imam Salim?
Ya, terima kasih Pak. Alhamdulillah. Ya, sama-sama Mas. Oke, terima kasih Mas Salim. Ya, boleh diceritakan. Jadi Mas Salman ini, jadi kerjanya di di mana Mas? eh saya kerjanya di awalnya sebenarnya mobile, Mas. Oh, mobile. Eh ya, Terus, saya awalnya mobile Flutter, cuman sebenarnya masih megang juga di PT Tabel Data Informatika di Bandung, di Antapani. oh Antapani. Nah, Ah, oke. iya, iya di Antapani. Cuman ya demand kerjaannya Mas gitu apa. Jadi Ya, apa? Awalnya DevOps dulu bentar, cuman agak waktu pas awal-awal masih agak ribet dan kantor ada bisnis big data, akhirnya saya masuk sih di situ. Kebanyakan sih kalau saya jatuhnya karena di tim big data kantor ada data science, biasanya untuk kayak apa skripnya emang dihandle orang apa misalnya kayak pembuatan chatbot kayak gitu dihandle data science. Tapi ketika misalnya akhirnya ini gimana end to end-nya ataupun misalnya baiknya running di mana kayak gitu. Nah, itu biasanya dihandle sama saya gitu ke data engineer gitu. Jadi kadang saya pun megang ke apa sistem infra gitu, kadang instalasinya, kadang misalnya mikir gimana harus backupnya seperti itu sih. jadi kalau boleh tahu nih, Mas Salman latar pendidikannya apa ya? Kebetulan saya kan kalau saya calon dosen ya, jadi Oh saya ya, tuh S2 ya, jadi saya juga pengen tahu dong Mas Salman dulu berkuliah di mana, eh, sampai di mana apa gitu. eh, Ya oke. mungkin lebih membuat kita itu Dulu ya kan. awalnya dulu awalnya sastra Inggris kan saya Wih, sastra Inggris iya Unpad ya, Unpad awalnya ya, sastra Unpad ya. apa iya sastra Inggris Unpad terus kerja dulu cuman apa agak bingung juga ya waktu itu apa dan pertama kali masuk IT sih sebenarnya lebih kayak jadi WordPress designer dulu gitu apa edit-edit template WordPress terus misalnya ya apa ada klien kayak gitu ya cuman akhirnya ya masuk ke back end masuk ke front end web juga akhirnya sih sekarang full di data engineer gitu sih. Iya, jadi ya bagus tuh. Jadi dari starting masuk ke dunia IT ya. Karena apalagi kalau starting kan sudah punya modal untuk bahasa ya. Ya bagus lah gitu daripada Iya ya alhamdulillah. maksudnya daripada mungkin daripada eh, selamat datang Muhammad Mas Muhammad Aldora mungkin bisa kita ditanyakan kalau kalau ini. Tapi saya nanya dulu ya. Jadi bisa gitulah. Jadi kan banyak kan ilmu-ilmu lain kan, misalnya kayak sejarah atau Iya apa gitu. iya. Kalau tidak dikombinasikan dengan ilmu IT ya bakal itu juga. Ya. Saya kebetulan saya S1 saya di Unsika, S2 saya di Hmm, makanya ya, ya mantap lah pokoknya Mas Salman. Semoga mudah-mudahan sih ada dapat tiket golden ticket ini untuk iya event terima Python kasih nih mas. nanti event Python. Jadi saya sebenarnya tuh Python tuh kalau bisa sih dari speakernya tuh dari percep-perceper ya kalau kayak Bandung Pie, Tanjung Pie. Gitu. Kalau Bandung Pie ya itu offline. Gitu. Tapi kalau Tangerang Pie bisa offline bisa offline. Mas Muhammad Iya sih. Adwara, apakah ada mau ditanyakan Mas? Ada mau diobrolkan Mohon Mas? maaf, tadi saya baru masuk Kak, mohon maaf gitu. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apa-apa. Iya diskusi aja mas, diskusi aja. Silakan mas. Hmm, sebentar tadi saya lihat topiknya dulu. Saya agak bingung nih. Mas Salman mungkin bisa di share PPT-nya mungkin ya. Eh, Oh, oke boleh Mungkin bisa via di Zoom atau via di tele. Tapi lebih baik di Zoom dulu tuh, baru di tele atau WA gitu. Nah, sebentar. kan kalau di tele kan ya enak. Maksudnya nggak ada. Ya Hmm. bisa mas. Ini kebetulan yang topiknya menarik, tapi saya kurang paham dengan nggak ini sih. Kurang paham. Ya silakan Mas Aldora ditunggu pertanyaannya. Kita masih ada tunggu 15 menit lagi ya. Karena ini Zoom free, waktunya terbatas 40 menit. Makanya tadi aku udah merancang Mas Salman. Bang Salman. Sorry.
Paling super. Jadi sekarang Mas Salman ini di Sumedang ya Mas ya? Di Jatinangor bukan? Iya, ntar Mas ngeheng. Ya besok insya Allah tanggal hari Sabtu depan ke Bandung sih ikut sistem ke kita waktunya 15 menit lagi ya. Kalau lewat dari itu udah ditutup totalnya ya sama itu 15 menit lagi Mas. Mudah-mudahan sih bisa Mas Aldora bisa bertanya. Kalau Mas Imam Salim nggak ada tanya lagi ya Mas? Belum ada lagi sih Mas ya. Oh belum ada lagi. Baru Eh, kita diskusi itu Mas Imam. iya nih Mas. Sebentar. Paling mau tanya ini sih Mas ya ke Mas Salman ya. Saya ini kan terbilang apa ya orang yang baru terjun di dunia data engineering gitu ya. Mau oh Mas Salman ya keluar Zoom. Sorry Mas ngeheng. Oke oke Mas. Tadi mau tanya ini Mas ya Mas ya. Saya ini kan termasuk orang yang baru terjun di dunia data engineering gitu ya. Iya. Nah, mau tanya sih ke Mas Salman kira-kira apa ya yang perlu dikuasain ya sebagai junior data engineer gitu. Itu apa sih Mas tools-tools yang perlu dikuasain gitu? Kalau menurut saya sih utamanya ya untuk data engineer sih lebih bisa ini sih apa beradaptasi lah gitu karena kadang kebutuhannya wah, kedengeran. Jadi sih utamanya eh, saya lumayan banyak lompat ya dalam lompatnya dalam artian ya mobile gitu terus sekarang ke big data full banyaknya big data sih utamanya sih lebih biasa teradaptasi dan jangan takut apa untuk belajar sih itu sih karena kadang eh, tools-toolsnya itu yang dipakai data engineer biasanya kalau saya ya utamanya yang banyak mainnya lebih di gimana ngebuat end-to-end big data pipeline-nya itu lebih banyaknya nanti mainnya ke infra sih kadang misalnya ataupun misalnya harus eh, apa nge-scalingnya gimana nih man misalnya apa misalnya eh, apa dikasih dari apa klien udah spek gede nih misalnya seperti itu sih utamanya sih kadang tools-tools baru cobain gitu dan udah apa ya dan saya pun agak agak semi DevOps jadinya gitu karena eh, jatuhnya ketika walaupun di kantor ada tim DevOps gitu ya untuk instalasi gitu ketika misalnya mereka nggak bisa handle gitu saya pun kadang harus apa terjun gitu harus turun gitu turun misalnya oh ternyata secara instalasi kayak gini nih gitu apa jadi kadang lumayannya di situ sih. Kalau untuk awalan sih